Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber
kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kaulah sumber kami Tuhan, Kaulah sumber kami, pengharapan kami. Engkau Yesus, namamu indah, namamu berkuasa. Oh Yesus, Tuhan kami bersyukur. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih boleh lagi diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan di pagi hari ini adalah judulnya yaitu Jangan Takut, Jangan Khawatir, Percaya Saja. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita telah bacakan dan kita telah dengarkan tadi adalah kisah di mana seorang tokoh Alkitab yaitu Yosua, yang di mana dia ditunjuk oleh Allah untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang besar dan bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan, tentu Allah sangat menginginkan agar memiliki pemimpin yang benar, ya. Tentu Allah sangat menginginkan agar yang memimpin bangsa ini adalah orang yang terpilih. Nah, kalau kita melihat di sini bagaimana Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi yang kita perlu perhatikan di sini bahwa Yosua ini dia memiliki rasa takut, ya. Mengapa demikian? Karena apa yang Yosua hadapi adalah sesuatu hal yang menurut Yosua ini hal yang besar, hal yang sulit. Mengapa demikian? Karena Yosua ini dia telah bersama-sama dengan Musa pada waktu itu memimpin bangsa Israel. Dari hal ini dia dapat melihat bagaimana, ya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sering memberontak, ya, bukan hanya kepada pemimpin tetapi kepada Tuhan sekalipun. Mereka bangsa yang sangat tegar tengkuk. Hal inilah yang membuat Yosua pada waktu itu merasa takut, merasa khawatir,
dalam dia memimpin bangsa Israel. Apakah ia mampu atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hal seperti ini pun kalau kita melihat, tetapi Tuhan ingin terus untuk menyertai kehidupan Yosua. Kalau kita lihat bagaimana ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan dukungan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Nah, jika kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi, ada terdapat 3 kalimat yang sering diulang-ulang, dan itu diulang-ulang sebanyak 3 kali ya. Ada salah satu kalimat yang diulang-ulang sebanyak 3 kali dalam ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, dan ayatnya yang ke-9. Yaitu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-8, ya janganlah engkau melupakan perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Maksudnya ayat yang ke-9, yaitu di sana dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, dari 3 pengulangan ini, itu menunjukkan artinya sesuatu hal yang sangat penting. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa Allah mengulangi ya kalimat-kalimat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting, yang berarti bahwa Yosua tidak boleh takut. Jangan khawatir, karena Tuhan pasti menyertainya. Nah, jika ditarik dalam kehidupan kita di sekarang, di masa sekarang, di hari ini, kita melihat bagaimana orang-orang sering termakan dengan omongan, gak apa-apa takut, gak apa-apa khawatir, itu adalah manusiawi, gak apa-apa kok takut. Nah, tetapi sebenarnya hal ini tidak alkitabiah. Mengapa demikian? Karena Allah sendiri menginginkan kita untuk kehidupan kita tidak dipenuhi rasa takut dan rasa khawatir. Ya, Allah menginginkan kehidupan kita agar kita hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, nggak perlu takut dan khawatir akan masa depan kita dan sebagainya, tentang hari esok dan sebagainya. Allah menginginkan kita untuk kita tetap berharap ya kepadanya, kepada Allah. Itulah mengapa di dalam Alkitab banyak sekali ya firman Tuhan yang mengatakan untuk kita jangan takut dan jangan khawatir ya tentang pakaian, makanan dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang berkata demikian. Ini menunjukkan suatu hal yang sangat penting untuk kita orang-orang percaya ya, orang-orang Kristen, untuk jangan takut dan khawatir. Karena kenapa? Kalau saya lihat ya, orang yang takut dan orang yang khawatir itu sama saja dia ragu ya. Artinya dia kurang percaya. Orang kurang percaya artinya tidak percaya. Nah, ketika seseorang itu ragu dan kurang percaya atau tidak percaya, artinya sama saja dia meragukan kuasa Tuhan. Dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen bisa jatuh di dalam dosa. Hal ini yang menyebabkan orang Kristen mudah jatuh imannya ya. Tidak lagi berpengharapan di dalam Tuhan. Hal ini yang menyebabkan orang-orang Kristen di masa sekarang akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena ragu dengan Tuhan, ragu dengan kuasanya. Padahal hal ini yang harus kita perhatikan baik, bahwa memang Allah itu adalah Allah sumber pertolongan. Dan Allah itu pasti akan menolong kita. Seperti yang kita bacakan tadi, bagaimana Yosua ya, Allah memberikan janji-janjinya, janji penyertaan ya, sebagaimana Musa, Allah menyertai Musa pada waktu itu, demikian Allah juga akan menyertai Yosua ya. Itu adalah janji, dan Allah tidak hanya sekedar berjanji, tetapi janji itu digenapi. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, perlulah kita untuk benar-benar berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan setiap masalah yang akan kita hadapi. Besar kecilnya, percayalah Tuhan pasti menyertai kita. Nah,
Kalau kita lihat juga di dalam ayatnya yang ke-9, di ayat yang kita bacakan tadi, saya akan kembali bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini adalah janji penyertaan Tuhan atas kehidupan Yosua. Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, jika dilihat dalam kehidupan kita juga, kita harus amenkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dalam masalah apapun yang akan kita hadapi, kita harus yakin dan kita harus pegang bahwa Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Ya, seperti yang di dalam kitab Yesaya 41, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan ini, kita melihat bagaimana janji Tuhan akan menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kita untuk kehidupan kita harus penuh pengharapan dengan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, percaya saja bahwa Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kembali kami di pagi hari ini, bahwa kami benar-benar harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, agar kami tidak takut dan tidak perlu khawatir dalam kami menjalani kehidupan kami, sebab kami yakin dan kami percaya tangan Tuhanlah yang beserta dengan kami, yang memegang kehidupan kami, atas kehidupan, seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan di sepanjang hari ini kami terus serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kaulah sumber